Quran itu lebih perlu hadis daripada hadis perlu kepada Al-Quran. Maksudnya begini, banyak hal yang sifatnya global dalam Al-Quran, kemudian perincian dan penjelasannya tidak ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri, tapi dalam hadis. Dari sini Allah mencerahkan salah seorang dari kalian yang mendengar sesuatu dariku, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada dia, tapi wujud dia menyampaikan itu sudah berpahala dan Allah akan mencerahkan wajahnya. Maksudnya memberi pahala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Al-Ustadz Dr. Zahrul Fattah. Selamat siang Ustadz. Ya. Beliau adalah lulusan S1 Al-Azhar University bidang hadis, S2 di Malaysia, dan juga S3 di Malaysia di International Islamic University Malaysia, juga di bidang hadis ya Ustaz. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang ilmu hadis, bagaimana hubungan antara hadis dengan Al-Quran, bagaimana urgensi belajar ilmu hadis, dan juga bagaimana kita bisa memisahkan antara yang sahih juga dengan yang dhaif, dan juga bagaimana kita akan menjawab terhadap tudingan-tudingan keautentikan hadis itu akan kita kupas tuntas pada siang hari ini. Ya, baik Ustadz, hadis itu salah satu sumber dari umat Islam setelah Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran itu tidak ada pembagian ini sahih ataupun ini dhaif. Tetapi di hadis itu ada seperti itu, Ustaz. Maka kita sebagai umat muslim, apa urgensinya kita belajar ilmu hadis itu, Ustaz? Iya, tadi sudah disebutkan bahwa memang hadis itu sumber hukum yang kedua dalam agama Islam ya, setelah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai undang-undang dasar umat Islam, sebagai pedoman, itu perlu penjabaran dan penjelasannya, dan penjelasan Al-Quran itu ada dalam hadis. Rasulullah sendiri yang diberi amanah untuk menjelaskan Al-Quran itu. Ayatnya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adzikr, nama lain dari Al-Quran, litubayyina linnasi, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang kami turunkan kepada mereka agar mereka mau berpikir. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia, yang diberi otoritas untuk menjelaskan dalam Al-Quran itu ya Nabi. Jadi hubungan antara Al-Quran dengan hadis ini nggak bisa dipisahkan. Nah, begitu, sangat erat sekali. Berarti antara hadis dan Al-Quran di sini ada pola hubungan ya Ustaz ya? Iya. Bisa mungkin dijelaskan secara terperinci Ustaz, bagaimana yang umum dan khusus ataupun yang mutlak ataupun muqayyad dan dalam Al-Quran dan hadis itu Ustaz? Iya, jadi makanya sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu lebih perlu hadis daripada hadis perlu kepada Al-Quran. Maksudnya begini, banyak hal yang sifatnya global dalam Al-Quran, kemudian perincian dan penjelasannya tidak ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri, tapi dalam hadis. Dari sini setidaknya ada 3 pola hubungan antara Al-Quran dengan hadis. Pertama, hadis sebagai hadis sebagai penguat dan penegas Al-Quran. Ini hubungan pertama. Ada ayat-ayat Al-Quran baik dalam bidang akidah maupun hukum, kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi. Contoh, ayat-ayat yang menyuruh kita sholat,
puasa, zakat dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi menyuruh kepada hal yang serupa. Seperti hadis bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat dan seterusnya. Hadis ini kan menguatkan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Begitu pula dalam akhlak atau etika. Ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Dikuatkan juga oleh hadis Nabi yang menyeru hal yang sama. Ini pola pertama. Hadis sebagai penguat atau penegas Al-Quran. Pola hubungan yang kedua, hadis sebagai penjelas atau penafsir Al-Quran. Dalam kapasitasnya sebagai penjelas, hadis itu ada kalanya memerinci yang global dari Al-Quran. Contoh ayat yang menyuruh kita sholat. Ayatnya hanya berbunyi wa aqimus sholah, wa atuz zakah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Bagaimana perincian tata cara sholat, waktunya, jumlah rakaatnya, itu kita nggak temukan dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Begitu pula zakat. Ternak sapi ada zakatnya, ada. Kambing ada zakatnya. Ternak jangkrik nggak ada. Kita tahu dari mana? Tahunya dari hadis. Begitu pula tata cara umroh, haji itu ada dalam praktek Nabi, hadis Nabi. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi menguatkan, kedua itu merinci, yang ketiga itu menjelaskan yang samar dari ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak bisa difahami secara literal, seperti ayat yang menyuruh kita sholat sahur. Ayatnya berbunyi kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian saat sahur hingga kalian bisa membedakan mana benang hitam dan mana benang putih. Artinya secara literal saat makan sahur, di hadapan piring kita, di dekat piring kita harus ada benang hitam, benang putih. Kalau kita sudah bisa membedakan, sudah insaf. Itu makna literal ayat itu. Tapi nggak demikian. Ada hadis Nabi yang menjelaskan itu, menafsirkan itu. Maksudnya adalah makan minumlah kalian saat sahur hingga kalian bisa membedakan hitamnya, gelapnya malam, dan putihnya, terangnya pagi, yang itu ditandai dengan terbitnya fajar. Itu penjelasan Nabi. Nah, contoh yang selanjutnya dalam kapasitasnya hadis sebagai penjelas itu mengikat yang mutlak. Contoh ayat potong tangan. Ayatnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Berdasarkan ayat ini kita bisa motong tangan pencuri yang sini atau yang sini. Karena ayatnya mutlak. Tapi ada hadis Nabi yang mengikat itu, yang dipotong adalah bagian sininya. Jadi kita tahu bahwa si pencuri dipotong sininya itu dari hadis. Yang selanjutnya dalam kapasitasnya sebagai penjelas, hadis itu berfungsi mengikat yang mengkhususkan yang umum. Ada ayat yang berbunyi innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian mengkonsumsi bangkai, kemudian darah, daging babi, dan segala sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maitah, bangkai. Berdasarkan ayat ini, kita tidak boleh makan ikan. Karena kita makan ikan itu sudah mati duluan, jadi dibangkai duluan, kan begitu. Nah, dari mana kita akhirnya boleh memakan ikan itu? Ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa laut dan isi laut itu jadi laut itu airnya termasuk sungai ya, airnya suci, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, bangkainya juga halal. Nah, begitu. Jadi semua yang di laut selama jadi bangkai boleh dimakan, tentunya selain bangkai kapal ya. Nah, begitu. Nah, itu dalam kapasitasnya sebagai penjelas itu ada mengkhususkan yang umum.
Pola yang ketiga, saya ulangi lagi ya. Jadi pola pertama, hadis sebagai penguat. Kedua, hadis sebagai penjelas, rinciannya tadi. Yang ketiga itu otonomi hadis atau sering disebut istiqlalus sunnah bit tasyri'. Artinya ada hal-hal dalam agama ini yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis. Itu baik dalam bidang akidah maupun hukum. Dalam bidang akidah misalnya, kita tahu bahwa Adam alaihissalam itu seorang nabi, itu nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Kita tahu mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, mukjizat yang sifatnya fisik, hissiyah, itu kita tahunya dari hadis saat belajar sirah. Dalam Al-Quran nggak dijelaskan. Itu dalam contoh dalam akidah. Dalam hukum juga begitu. Ada hukuman rajam bagi orang yang sudah menikah atau terikat dalam pernikahan berzina, itu dihukum rajam, dikubur setengah badan dan dilempari batu sampai mati. Hukuman itu nggak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah cambuk 100 kali, itu bagi yang belum nikah. Keharaman binatang yang bertaring, berkuku, itu nggak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Itu fungsi atau pola hubungan yang ketiga dari antara Al-Quran dan hadis. Iya, jadi betapa eratnya kita kemudian hubungan antara Al-Quran dan hadis itu. Jadi nggak bisa dipisahkan, nggak bisa kemudian di Quran nggak ada, nggak bisa begitu. Karena ayatnya jelas, kita disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi itu urgensi kenapa kita belajar hadis. Gitu. Ini menarik sekali penjelasan dari Ustadz Zahrul barusan terkait hubungan antara Al-Quran dan hadis itu sedetail itu, Ustaz. Akan tetapi dewasa ini, mungkin juga sudah dari zaman dahulu, itu ada beberapa oknum atau beberapa orang yang meragukan keotentikan hadis itu sendiri. Bahkan dari golongan kaum muslim sendiri pun ada yang meragukan hal itu. Dikarenakan kalau hadis ini tidak seperti Al-Quran, Ustaz. Kalau misalkan Al-Quran ada kutabul wahyi. Nah, sedangkan Al-Quran ini masa tadwinnya lama setelah dari Rasul. Hadis, oh ya. Maksudnya hadis itu ada fasenya itu, Ustaz. Tidak ada kutabul hadis pada para sahabat, hanya dari pendengaran dari telinga, habis itu disampaikan ke yang lain melalui lisan gitu, Ustaz. Tidak melalui tulisan. Itu bagaimana, Ustaz? Karena banyak sekali yang meragukan keotentikan itu. Iya, ini ada hal yang perlu diluruskan ya terkait sejarah hadis begitu ya. Memang perhatian Nabi dan sahabat terhadap Al-Quran itu tidak sama dengan hadis gitu ya. Kalau Al-Quran begitu wahyu turun, Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat, kemudian beliau menunjuk beberapa orang di antara sahabat untuk menulisnya. Begitu sampai Rasulullah meninggal, Al-Quran sudah dihafal oleh banyak sahabat dan sudah ada catatannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah hadis juga demikian? Nah, ini yang perlu dicermati. Memang di awal-awal Islam, Rasulullah pernah melarang sahabatnya untuk menulis hadis beliau. Di antaranya riwayat yang berbunyi, la taktubu anni wa man kadzaba anni ghairul Qur'an falyamhuhu. Janganlah kalian menulis apa-apa yang datang dariku, siapa yang menulis apa-apa selain dari Al-Qur'an hendaknya dihapus. Ada lagi laporan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau juga meriwayatkan hadis secara mauquf, kami izin kepada Nabi untuk menulis hadis-hadis beliau tapi beliau enggan, begitu. Ada lagi riwayat juga yang menuturkan suatu hari Rasulullah keluar dan mendapati para sahabat sedang menulis hadis-hadis beliau. Akhirnya Rasulullah bertanya, kalian menulis apa? Para sahabat menjawab, kami sedang menulis hadis-hadis yang kami dengar dari Anda, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, tahukah kalian umat-umat terdahulu menjadi sesat dan menyesatkan karena mereka mencampur aduk antara sabda dan nabinya dengan kitab sucinya. Dari 3 riwayat ini
dapat disimpulkan Rasulullah melarang, lebih tepatnya pernah melarang itu. Tapi kita nggak bisa menutup mata, di sana ada riwayat-riwayat di mana Rasulullah membolehkan sahabatnya untuk menulis hadis beliau. Contoh, riwayat dari Abu Hurairah, beliau menceritakan ada seorang laki-laki dari Ansor sedang menyaksikan khutbah Rasulullah, yang mungkin karena panjang laki-laki tersebut nggak hafal, akhirnya dia bertanya kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah kemudian menuturkan ulang. Laki-laki dari Ansor tadi kemudian curhat kepada Nabi tentang lemahnya hafalannya itu. Kemudian Rasulullah menasihati laki-laki tersebut, ista'in ala hifdika biyaminika, minta tolonglah dengan tangan kanan kamu kalau kamu lemah hafalannya. Akhirnya disuruh nulis. Riwayat lain, putra sahabat Nabi Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin As, beliau menuturkan, saya ini orang yang sering dan gemar menulis apa yang saya dengar dari Rasulullah karena saya ingin menghafalkannya. Tapi suatu hari beberapa sahabat dari Quraisy menegur saya sambil berkata, kamu itu kok kamu tulis semua yang kamu dengar dari Nabi? Beliau itu manusia yang kadang marah, kadang senang, kok kamu tulis semuanya? Karena diprotes, Abdullah bin Amr bin As sempat berhenti. Namun dia curhat kepada Nabi menceritakan apa yang terjadi. Apa jawab Rasulullah? Beliau kemudian mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Tulis wahai Abdullah, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak ada yang keluar darinya kecuali benar. Akhirnya nulis, dan Abdullah bin Amr bin As itu akhirnya membukukan apa yang dia tulis dari baginda Nabi dalam satu lembaran-lembaran yang diberi nama As-Sahifah As-Shadiqah. Bagaimana kita mengkonvergensikan antara riwayat larangan dan pembolehan ini? Setidaknya ada 3 cara mengkompromikan antara riwayat pelarangan hadis dan pelarangan tulisan hadis dan pembolehan ini. Pertama, pernah ada larangan khususnya di awal-awal Islam karena kekhawatiran ada percampuran antara hadis dengan Al-Quran. Namun setelah Nabi melihat sahabat bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis, beliau membolehkan. Jadi pelarangan itu terhapus dengan pembolehan. Takwil yang kedua, pelarangan itu nggak di-delete, tetap berlaku, yaitu ketika menulis hadis dan Al-Quran dalam satu lembar. Boleh ditulis kalau dipisah. Takwil yang ketiga, pelarangan itu berlaku bagi yang kuat hafalannya. Kalau yang lemah boleh. Tapi dari 3 interpretasi ini yang paling banyak disepakati ulama yang pertama, yaitu pernah ada larangan tapi kemudian pembolehannya. Mungkin kasusnya kurang lebih seperti ziarah kubur. Rasulullah pernah melarang karena kekhawatiran kemudian boleh. Jadi yang harus tegaskan di sini, hadis itu sudah ditulis pada masa Nabi masih hidup. Rasulullah pernah melarang tapi membolehkan. Tadi Abdullah bin Amr bin As punya catatan namanya As-Sahifah As-Shadiqah. Yang paling kasat mata membuktikan bahwa hadis Nabi sudah ditulis pada saat Nabi masih hidup adalah Piagam Madinah. Ketika kita tahu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian kesepakatan hidup damai dengan penduduk Madinah. Ada kaum Ansor, Muhajirin, ada orang Yahudi. Beliau menuangkan perjanjian kehidupan harmoni, beliau diktikan, perjanjian itu kemudian ditulis oleh para sahabat. Kan itu sabda Nabi ditulis. Tidak lama setelah itu juga Rasulullah mengirim surat-suratnya, dikirim ke Raja Jazirah Arab, ke Raja Parsi, Romawi, Raja Mesir. Beliau mengucapkan, sahabatnya menulis dan dikirim. Kan ucapan Rasulullah yang ditulis itu kan sabda Nabi. Dan kalau kita membaca sejarah hadis, ada kitab As-Sunnah Qabla Tadwin, kita akan dapati beberapa sahabat Nabi itu punya catatan hadis. Ada satu riwayat Abu Hurairah yang notabene-nya itu kuat hafalannya, ternyata beliau itu punya catatan hadis. Jadi bedanya kalau Abdullah bin Amr bin As begitu dengar langsung nulis,
Kalau Abu Hurairah itu dengar dulu, di saving dulu, sampai rumahnya ditulis. Ada riwayat seorang tabi'i, namanya kalau nggak salah Fudel bin siapa begitu, pernah menuturkan hadis di hadapan Abu Hurairah. Terus kemudian Abu Hurairah sempat mengingkari hadis itu. Kata sahabat ini atau tabi'i ini sami'tuhu minkah, loh Abu Hurairah, Anda kok mengingkari hadis ini padahal saya meriwayatkan dari Anda. Kata Abu Hurairah, in kunta sami'tahu minni fahuwa maktubun indi. Kalau hadis yang kamu tuturkan tadi dari saya, itu ada catatan di rumah saya. Akhirnya diajak ke rumahnya Abu Hurairah, dan kata si tabi ini, fa'arona kutuban kathiro. Ternyata di rumahnya Abu Hurairah itu punya catatan hadis. Dan ketemu juga hadis yang tadi sempat diperselisihkan. Dari riwayat ini kita dapat simpulkan Abu Hurairah itu juga punya catatan hadis. Dan Abu Hurairah juga punya banyak murid tentunya, dan banyak sahabat-sahabatnya, muridnya dari kalangan tabi'in terutama yang juga punya catatan hadis. Salah satunya ada salah seorang murid Abu Hurairah namanya Hammam ibnu Munabbih. Ada yang membacanya Munabbah atau Munabbih begitu. Hammam ini seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah. Dia juga punya catatan hadis. Punya catatan hadis. Catatan itu diberi nama As-Sahifa As-Sahihah. Dan menariknya, manuskrip dari As-Sahifa As-Sahihah ini ditemukan oleh seorang pakar manuskrip dari India yang domisili di Perancis sana, namanya Dr. Hamidullah. Beliau meneliti manuskrip ini dan kemudian jadi satu kitab yang sekarang bisa kita download dan bisa beredar gitu kan, As-Sahih. Iya, masa tabi'in, nah gitu. Dan bisa kita download kitab itu. Dan kemudian Ahmad bin Hanbal ini sebagai seorang muhadis tentu punya banyak murid. Nah, salah satu muridnya itu ada yang bernama Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid ini kalau kita baca biografinya, emang gurunya itu, salah satu gurunya adalah tadi Hammam ibnu Munabbih. Ma'mar bin Rashid ini punya kitab hadis juga namanya Jami. Dan bisa kita dapati itu, di download kitab itu. Ma'mar bin Rashid sebagai seorang muhadis, dia tentu punya banyak murid. Salah satunya adalah Abdur Razzaq. Abdur Razzaq punya kitab hadis namanya Musannaf. Dan kita bisa lihat juga Musannaf sekarang. Abdur Razzaq punya banyak murid, diantaranya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal terkenal seorang faqih mazhab Hambali. Beliau punya kitab namanya Musnad. Kita bisa lihat kitabnya Musnad. Ahmad bin Hanbal punya banyak murid, salah satunya Abu Dawud. Abu Dawud punya kitab Sunan. Nah, begitu. Nah, nama-nama tadi yang sebutkan itu perawi yang punya catatan hadis. Ketika meriwayatkan hadis. Jadi bayangan orang bahwa hadis itu sejak zaman sahabat sampai pada abad kedua Hijriah itu pindah dari kepala ke kepala, terbantahkan oleh ini. Nah, sebenarnya itu adalah opini yang digiring, yang dihembuskan oleh orientalis. Kalau kita mengiyakan bahwa hadis itu pindah dari kepala ke kepala sejak zaman sahabat hingga abad kedua, mereka akan mengatakan, apakah kamu yakin bahwa perkataan nabimu sejak 200 tahun yang lalu yang pindah dari kepala ke kepala itu tidak ada perubahan dan pengurangan begitu? Kita katakan, siapa bilang pindah dari kepala ke kepala? Ada tertulis. Kalau memang sebagian muhadis punya daya ingat yang kuat, iya. Tapi kita nggak bisa menafikan juga bahwa beberapa muhadis itu punya catatan juga. Makanya dalam mustalah hadis kata dhabt daya ingat itu ada dhabtu sodrin, ada dhabtu kitab. Ya. Jadi begitu. Jadi orang yang meragukan otentitas hadis karena masa kodifikasinya itu terlalu jauh sejak meninggalnya Nabi, ya tidak benar. Dan patut dicatat, perlu dibedakan antara kitabah, tasnif, dan tadwin. Kalau penulisan hadis sudah ada pada masa Nabi, dan faktanya tadi sudah jelaskan. Setelah itu kemudian era tabi'in ada penulisan dan ada tasnif. Yang terjadi pada abad kedua Masehi, tepatnya pasca dikeluarkannya dekret Umar bin Abdul Aziz,
itu bukan kitabah tapi tadwin, kodifikasi. Sebelumnya ulama-ulama hadis itu sudah punya catatan hadis terkoleksi secara individu oleh sang khalifah atas nama negara, kemudian dibuat dekret secara resmi untuk menyaingi dan menandingi beredarnya hadis-hadis palsu. Begitu kurang lebih. Mungkin Ustadz, untuk menguatkan terkait pandangan orang-orang orientalis terkait keotentikan hadis ini, ada satu metodologi dalam sanad itu, ada jarh wa ta'dil. Itu mungkin bisa dijelaskan itu Ustadz? Iya, di antara keistimewaan dan kekhususan umat ini adalah isnad. Isnad. Jadi kita nggak boleh berbicara mengatasnamakan siapapun, apalagi atas nama Nabi tanpa ada narator atau yang jelas. Begitu. Rasulullah sendiri sudah mewarning ya kepada sahabatnya dan kepada kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, supaya mengambil kursinya di neraka. Kalau ngambil kursi di Senayan kan enak ya, anggota dewan. Nah, ini ngambil kursi di neraka kan begitu. Nah, maka dari situ kemudian sahabat, mulai dari sahabat sangat ketat dalam menisbahkan segala sesuatu kepada Nabi. Di awal-awal Islam karena sahabat mereka langsung percaya ya begitu kan. Baru kemudian terjadi fitnah, para sahabat mulai ketat, samurana rijalakum, tolong sebut dari mana begitu. Dan itulah benih adanya ulumul hadis, ada ilmu riwayah begitu. Dan itu kemudian terus berkembang hingga kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu. Ulama kemudian meneliti siapa sosok perawi ini, apakah dia pendusta atau tidak, maka harus dikatakan apa adanya. Di satu sisi mendedahkan bahasa Malaysianya atau membuka aib seseorang bahwa ini pendusta, ini memang tidak dibenarkan secara umum, tapi untuk menjaga urusan agama dibenarkan. Karena ayat Al-Quran sendiri mengatakan inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat ini yang menjadi landasan adanya disiplin ilmu jarh wa ta'dil. Begitu. Karena lebih baik perkataan ini diteliti apakah ini datang dari Nabi atau ternyata dia sendiri yang mengatakan. Karena ketika kita berinteraksi dengan hadis qala Rasulullah, kita jangan silau dengan isi matanya. Bisa jadi matanya itu bagus, cuman masalahnya satu, Rasulullah pernah mengatakannya atau tidak, begitu loh. Ya misalnya begini, tiba-tiba ada berita di kalangan santri kelas 6 yang lulusnya mumtaz akan diumrohkan oleh Pak Yai. Kan bagus-bagus saja. Umroh ya. Iya. Arwahu Ustadz Anang Riza, begitu misalnya begitu kan. Santri kelas 6 yang mumtaz akan dapat umroh Ramadan, Idul Fitri di sana. Semangat anak-anak itu kan. Cuman masalahnya satu, Ustadz Anang pernah ngomong atau tidak kan begitu. Nah, begitu. Nah, gitu. Jadi ini masalah menisbahkan sesuatu kepada Nabi. Nah, itu yang harus kita hati-hati begitu. Ya. Bagus sekali barusan penjelasannya. Jadi kaum-kaum yang meragukan kontentikan hadis, silahkan ditonton podcast ini ya, tentang barusan ya. Selanjutnya Ustaz, di dalam hadis itu banyak sekali pembagian Ustaz. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada mauquf, ada maqtu, ada qudsi. Nah, itu bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Jadi hadis itu dibagi dari beberapa aspek ya. Ditinjau pertama dari sumbernya. Ini berasal dari mana? Siapa pengujarnya yang terakhir kali? Sumbernya siapa? Itu dibagi menjadi 4. Berdasarkan sumbernya, hadis dibagi 4. Pertama, hadis qudsi, kemudian marfu, mauquf, maqtu. Hadis qudsi itu
hadis yang mana baginda Nabi menisbahkan perkataan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Al-Qur'an. Hadis marfu dari kata rafa'a yarfa'u artinya mengangkat, yaitu hadis di mana sahabat mengangkat perkataan ini kepada Nabi atau yang disebut dengan hadis nabawi. Hadis mauquf, wukuf itu kan berhenti. Hadis yang berhenti sampai sahabat belum sampai terangkat kepada Nabi atau perkataan sahabat. Hadis maqtu, hadis yang terpotong, berhenti sampai tabi'in atau generasi sebelumnya, maksudnya tabi'in nggak sampai kepada sahabat apalagi kepada Nabi. Itu jadi berdasarkan sumbernya hadis itu bisa keempat itu. Yang kedua berdasarkan sedikit banyaknya perawi. Karena ketika Rasulullah bersabda atau melakukan sesuatu, ada kalanya istrinya saja yang tahu, ada kalanya pembantunya saja yang tahu, atau beberapa sahabat yang tahu, ada kalanya sekian sahabat tahu. Nah, begitu. Nah, berdasarkan sedikit banyaknya yang meriwayatkan mulai dari kalangan sahabat sampai di tingkatan di bawahnya, hadis itu dibagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Nah, begitu. Nanti mutawatir ada pembagiannya lagi. Ketika hadis itu mutawatir, maka kita harus menerimanya. Terhadap berita yang sudah banyak tersebar dan banyak yang menarasikannya, kita nggak punya alasan untuk menolaknya. Begitu pula hadis, sekian sahabat yang meriwayatkan, sekian tabi'in yang meriwayatkan, maka ya kita harus menerimanya. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh jumlah yang tidak sebanyak jumlah perawi mutawatir, ini namanya ahad. Bisa jadi hanya 1, 2 atau 3 sahabat, di bawahnya 1, 2, 3 tabi'in dan seterusnya, hanya sedikit. Nah, hadis ahad ini tidak semuanya diterima sebagaimana mutawatir, juga tidak semuanya ditolak. Jadi hadis ahad ini ada yang diterima, ada yang makbul, ada yang mardud. Nah, yang makbul, yang diterima itu yaitu yang sahih. Apa itu hadis yang sahih? Hadis yang memenuhi 5 kriteria. Syarat pertama, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Kedua, adalatur ruwat, perawinya harus adil. Maksud adil di sini, dari sekian perawi itu, jadi ittisalus sanad, kita mulai dari sahabat sampai di bawahnya itu memang ada hubungan guru murid sampai terakhir. Kita taunya dari mana ini ittisalus sanad ini? Dari biografi perawi. Apakah si fulan ini punya guru bernama ini? Kita lihat biografinya sampai terakhir. Oh, ternyata di buku biografi memang ini ada hubungan guru murid. Maka sudah syarat pertama terpenuhi, ittisalus sanad. Syarat kedua adalah ruwat. Masing-masing dari perawinya ini harus adil. Intinya apa adil itu? Perawinya orang yang jujur. Thiqah dalam bahasa hadisnya ya, jujur. Kita tahu dari mana perawi ini jujur. Lagi-lagi dari buku biografi perawi ini. Kalau kita membuka buku biografi perawi itu, nama, dia kemana saja mencari hadis, nama gurunya siapa saja, muridnya siapa saja. Di bawahnya itu pendapat ulama jarh wa ta'dil, ulama tentang perawi ini. Nah, kita cek ini, si fulan ini di buku biografinya. Oh, ternyata dia sikoh, dipercaya, soduk dan seterusnya, maka dia jujur. Setelah tadi yang pertama, kita ketahui memang dia punya guru ini dan seterusnya. Nah, dia ini gimana pendapat ulama tentangnya ini? Kalau dia itu jujur, maka dia diterima. Begitu seterusnya. Nah, begitu. Syarat yang ketiga, dhabtur ruwat, daya ingat perawinya. Karena ada orang karanya baik, jujur tapi pelupa. Nah, begitu. Maka dicek satu persatu perawi ini dari atas sampai ke bawah. Bagaimana pendapat ulama tentangnya ini, tentang daya ingatnya. Kalau sebelumnya tentang kepribadiannya, tentang daya ingatnya. Kalau semuanya ternyata qawi dan seterusnya, maka syarat ketiga terpenuhi. Belum selesai, ada 2 syarat lagi. Adamus syudud, adamul illah. Hadis itu tidak boleh syad, tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbenturan dengan hadis lain yang sama-sama diterimanya, nggak boleh menyimpang dengan dalil-dalil syar'i yang lainnya, dengan Al-Quran gitu kan. Kemudian tidak ada illah, tidak ada cacat. Kecacatan dalam hadis ini perkara yang sangat sulit dideteksi oleh orang awam, orang-orang yang concern dalam hadis yang bisa mendeteksinya. Kalau 5 syarat hadis ini terpenuhi, hadisnya sahih.
Apakah itu hadis qudsi atau hadis marfu, selama ini memenuhi 5 syarat itu ya harus diterima. Posisinya seperti hadis mutawatir tadi. Nah, begitu, meskipun yang meriwayatkan hanya beberapa orang, tapi orang-orang itu kredibel semua dalam kacamata ilmu hadis, 5 ini terpenuhi ya, hadisnya sahih. Kalau daya ingat perawi, syarat yang ketiga nih, daya ingat perawinya nggak begitu kuat, lemah tapi nggak lemah sangat, nanti hadisnya jadi hasan dan itu masih bisa diterima. Kalau salah satu dari 5 syarat ini nggak terpenuhi, hadisnya menjadi dhaif dan tidak bisa diterima. Kecuali ada jalur lain yang menguatkannya nantinya, begitu. Jadi nggak masalah perawinya itu sedikit, hanya 1-2 sahabat yang meriwayatkan, tapi memang kredibel, why not? Karena dalam sehari-hari kita juga percaya sama satu orang karena memang kredibel. Pilot itu yang menerbangkan pesawat itu kan 1 orang aja, ada co-pilot kan kita jadi tenang. Daripada yang menerbangkan pesawat itu cleaning service di seluruh Cengkareng, kita kan nggak jadi berangkat. Nah, begitu. Karena dia nggak punya otoritas. Begitu pula hadis, meskipun hanya 1 sahabat, 1 tabi'i, 1 tabi'i dan seterusnya 1, tapi orang kredibel, why not? Nah, begitu. Berarti sampai sedetail itu para ulama mengklasifikasikan hadis sahih dan juga hadis dhaif, sampai ada tingkat berjenjangnya dari perawi sampai terakhir. Gitu. Sehingga ulama kemudian menghimpun hadis, ini kumpulan hadis-hadis yang sahih, ini hadis-hadis ada sahih ada dhaifnya, ini hadis hasan dhaifnya tapi masih bisa terangkat, ada yang hadis-hadis palsu dikumpulkan, ini hadisnya. Nanti ulama ada yang melis du'afa, perawi-perawi yang bermasalah, ada lagi yang mengelis thiqat, perawi-perawi yang memang sikoh, begitu. Jadi sudah masuk daftar perawi-perawi yang blacklist, yang bagus itu sudah didaftar. Sedemikian rupa juhud ulama dalam menjaga otentitas hadis Nabi ini, dan ini memang salah satu khosois kelebihan umat Islam ini, dijaga sanadnya. Jadi tidak asal qalan Nabi, benar-benar ada pertanggungjawabannya, begitu ya. Untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, mungkin kita bisa melihat di Sahih Bukhari atau Muslim, Ustaz. Nah, kira-kira ada rujukan kitab lain untuk misalkan sunan ataupun apa, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, ini biar bisa mengetahui bahwasanya tidak hanya di Sahih Bukhari maupun Muslim itu juga ada hadis sahih. Iya, jadi ulama-ulama itu sudah mengkodifikasikan dan beristihad, menghimpun hadis-hadis itu berdasarkan istihadnya ya. Selama ini kita kenal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim karena memang setelah diteliti hadis-hadis di situ mayoritas sahih meskipun ada hasannya, begitu. Kemudian ada sunan ya, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, hadis-hadis di situ mayoritas hasan meskipun ada sahihnya dan ada dhaifnya. Dan ini sudah teruji, begitu ya. Nah, ada juga kemudian ulama-ulama kemudian meneliti lagi, gitu kan. Di Al-Azhar itu termasuk tesis dan disertasi itu mentahqiq lagi hadis-hadis yang ada di kitab-kitab hadis selain Sahihaini, gitu ya. Apakah sahih atau tidak, kalaupun dhaif sejauh mana kelemahannya dan seterusnya, begitu. Dan kemudian terus berkembang. Ada yang kemudian yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi itu dalam satu mu'allafat dan ditahqiq sejauh mana kesahihannya, begitu. Jadi sudah ada silsilah ahadis ad-dhaifah, silsilah ahadis as-sahihah, itu sudah ada banyak ulama yang sudah mengorbankan ilmu dan juhudnya ke sana, begitu. Dan kalau sekarang juga banyak aplikasi ya, orang bisa men-search, menelusuri hadis ini sumbernya dari mana dan hukumnya. Itu diantaranya ada namanya Maktabah Syamilah, secara online pun ada, gitu ya. Kita bisa menginsert bagian dari matanya itu, kemudian sumbernya di mana juga
sudah ada begitu ya. Iya, sampai nanti syarahnya, penjelasannya pun ada begitu. Terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup, saran buat generasi muda, buat santri-santri, bagaimana sih mempelajari hadis atau biar santri itu termotivasi lagi untuk paham secara detail terhadap ilmu hadis, seperti itu Ustadz. Ada kan orang bilang ya, tidak kenal maka tidak sayang ya, gitu ya. Maka kita harus tahu keutamaan yang baginda Nabi pernah sampaikan kepada orang yang mau menyampaikan apa yang dia dengar dari sabda beliau. Beliau pernah mengatakan, nadarallahu minna nadarallahu imro'an sami'a minna syai'an faballaghahu farubbalu mubalaghin au amin sami'in. Allah mencerahkan salah seorang dari kalian yang mendengar sesuatu dariku kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada dia, tapi wujud dia menyampaikan itu sudah berpahala dan Allah akan mencerahkan wajahnya. Maksudnya memberi pahala yang luar biasa. Itu keutamaan orang yang belajar hadis dan menyampaikannya. Karena ini kita, hadis itu penyambung lidah dari apa yang pernah dikatakan Nabi. Nah, itu keutamaan orang yang belajar hadis. Jadi kita ini penyambung lidah dan kemudian menjaga bahwa ini perkataan Nabi dan ini bukan. Jadi keutamaannya seperti itu. Maka hendaknya kita mengambil bagian dari itu. Jadi misalnya kita menyampaikan adab-adab gitu ya. Misalnya siapa yang membaca surah Al-Mulk di malam hari, maka Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Itu kan itu kan hadis Nabi. Ketika kita menyampaikan itu dan orang itu menjadi mengamalkannya, kan si penyampainya kecipratan, kan begitu, kecipratan, dan seterusnya. Maka luar biasa hadis dan orang yang mau concern di dalamnya ini, karena dia termasuk orang yang mengawal Nabi. Makanya Imam Bukhari sebelum menyusun Sahih Bukhari itu mimpi ngipas-ngipasi Nabi begini. Ngipas-ngipasi. Nah, misalnya kalau jas antum ini kalau ada kotorannya kan dikipas-kipasi gini. Nah, jadi kan bersih. Akhirnya Imam Bukhari bertanya kepada gurunya, apa maksud dari mimpi saya ngipasin Nabi itu? Itu artinya kamu telah menyingkirkan debu yang lengket dalam dirinya. Maka buatlah kitab hadis yang mana hadisnya benar-benar sahih, sehingga perkataan yang tidak layak dinisbahkan kepada Nabi itu tersingkirkan dari dirinya. Begitu. Nah, jadi begitu mulianya orang yang terjun dalam dunia tanpa harus menafikan sarjana kita yang concern dalam bidang-bidang yang lainnya, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Zarul Fatah atas podcastnya pada siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tazaka TV. Jangan lupa selalu pantengin, selalu ikutin Tazaka TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.